Jokowi kalau betul tidak didukung oleh PDIP, dia bisa bicara dengan partai politik yang lainnya pendukung pemerintah yang 5 partai yang kumpul di PAN itu. Nah, buktinya apa? Setelah dari kantor PAN, kebingungan semua, Pak. Tadi disampaikan Pak Nurdin Halid, disampaikan Kang Aceh, itu adalah sebuah tendensi perlawanan terhadap PDIP. Meskipun tidak dilakukan secara vulgar, tidak disampaikan secara vulgar, tetapi keengganan itu adalah ekspresi dari tendensi perlawanan itu. Cawapres bisa menjadi musibah bagi capres. Yang capres misalnya, dia clear, ya kan? Kemudian begitu masuk cawapres, jadi problem. Halo, selamat malam. Selamat datang kembali di Adu Perspektif. Detikcom bekerja sama dengan Total Politik dan saya masih sendiri karena Ari Putra sedang menjadi korban ataupun pelaku ya. Saya nggak tahu ini jadi korban atau pelaku dalam kemacetan panjang ibu kota yang hari ini menjadi trending topik di mana-mana. Apakah kakak-kakak saya, senior-senior saya juga menjadi korban? Ada testimoni nggak soal itu, Bapak-bapak? Sama, Soal Bos, sama. kemacetan yang agak di luar kebiasaan. Iya, sama. Apakah ini karena menjelang mudik, kemudian orang akhirnya memenuhi semua aktivitasnya kayak Bang Zulfan hari ini nih, podcast dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, setengah 6 baru bisa angkat telepon setelah dari pagi hari, datang lagi ke sini untuk lagi-lagi memberikan perspektif ya Bang. Makanya langsung kurus ya Bang ini kan. Nah, sampai akhirnya alhamdulillah Itu macet itu sebenarnya. macet gimana Bang? Ini Ini- mantan wakil komisaris utama Jasa Marga. Karena THR dan gaji bareng Oh. dibayar. Jadi semuanya keluarnya sama juga ke mall, ke pasar ya kan. Iya, iya. Nah, coba misalnya gajinya tuh nanti 25 ya. Terus sekarang THR ya kan. Iya. Jadi nggak dihabisin uangnya. Sekarang merasa banyak uang semuanya keluar. Jadi macet akhirnya. Iya, tapi kalau di dekat kantor kita ini Mas Umam, ini ada satu lokasi yang kemudian jadi proyek atau ajang uji coba ya, kelinci percobaan lah ya. Rekayasa Ada lalu lintas. penutupan ya? Iya, Iya, di iya. kawasan Santa yang akhirnya tadi kita dapat laporan beberapa waktu yang lalu udah kembali dinormalkan, Bang. Normalisasi. Sudah dibuka lagi. Sudah dibuka lagi. Tadi kan diarahkan untuk ada Diblokir. rekayasa lalu lintas. Tapi itulah menjelang Betul. Lebaran ini uji Segala coba. sesuatu kalau direkayasa, diorkestrasi, kalau dikawin paksakan itu endingnya ya chaos gitu Bang ya? Iya. Ini belum mulai udah chaos aja. Iya Bang. udah kayak aja. Tapi siapa memaksakan siapa nih kan? Nah, jangan-jangan orang yang santai-santai malah minta dipaksa dalam politik ini kan? Tapi kemacetan ini bisa sebagai tanda-tanda ekonomi kita membaik. Oh iya. Karena kan selama 3 tahun lockdown itu duit orang nggak kemana-mana Pak. Saving lockdown duitnya baru dibelanjakan sekarang. Betul. 2023 dia dihambur-hamburkan Ramadan dan persiapan mudik. Betul. Dan itu sebenarnya. Itu bukan di dalam negeri aja. Tiket pesawat pun habis ke luar negeri. Nah, itu dia. Dan naiknya 2 kali 3 kali lipat. Tiket pesawat kita yang ke luar negeri atau dari luar negeri ke sini, Bang? Dari sini ke luar negeri. Oh, kan ada kawan abang yang juga biasanya dari puasa kan katanya ada yang ke luar negeri. Biasanya Ya itulah dia ke luar Mantan, negeri. Pak. Iya. Mantan kawan. Kawan masih dong. Oh, masih. kawan. Nanti 2 hari lagi balik deh. Iya, jadi memang Kacau di kemana-mana larinya. Iya, tapi memang ini ya uji coba beragam uji coba ini terus dilakukan. Memang jelang Lebaran karena test the water ya kan. Kita coba skenario A berhasil apa enggak ya kan. Skenario B berhasil atau enggak ya kan. Nanti kita akan bahas masalah skenario itu bersama 3 orang senior saya yang dimana sebentar lagi Ari Putra akan bergabung bersama saya, tapi dia hebatnya Ari Putra itu, Bang. Datang agak mepet ya kan, udah kita mulai dulu. Dia masih sempat ngerokok sambil di itu, karena bagi dia nggak boleh ada waktu 1 detik pun tanpa memberikan kontribusi bagi Republik dengan cukai rokok. Nah, Dan itu dia selalu hebatnya Ari Putra. datang belakangan, pulang duluan. Iya benar. Katanya mau iktikaf Bang. Iya. Sudah ada 3 orang senior saya di sini yang menjadi tuan rumah sebenarnya di Adu Perspektif langganan kita. Ada Zulfan Antitesis Linda. Assalamualaikum. Iya, Mas Umam pernah menjadi saksi waktu itu antitesis ya Mas Umam ya. Betul. Kemudian Adi Pre menjadi saksi Megawati 24 selamatkan NKRI. Termasuk antitesa juga. Oh ada juga. Jadi Bang Zulfan ini man of controversial. Biang huru hara. Betul. Dan Bang Zulfan ini mau betul gitu. Dia tahu di sini ini ada
tempat memunculkan kontroversi, tapi dia nggak kapok. Ayo uji coba terus di sini ya. Nah, kemudian di tengah-tengah kita sudah ada Mas Ahmad Khairul Umam, Direktur Eksekutif Paramadina Public Policy Institute. Nah, Siap. ini kita pakai yang agak kampus-kampus akademik gitu Mas ya kan. Saya juga bingung Ya, ya. supaya nggak terlalu duniawi lah. Oh, siap, siap. Kalau lembaga survei ini Jadi duniawi. lebih ukhrawi ya. Iya, lebih Siap, ukhrawi. siap. Mas Umam, thank you Mas Umam. Makasih Mas Yudi. Ada kemarin kita lihat ada salah satu mahasiswa atau anak diaspora Indonesia yang di Australia. Oh. Ada nih kan akademisi dari Australia nih bikin heboh sa Indonesia terutama di Lampung. Lampung. Gimana ya? Kasih komentar dulu soal Bimo nih. Wah. Sebagai Sebenarnya perlu dikomentari bukan Bimonya, tapi bagaimana dengan jalan dajalnya itu. Nah, kalau misal itu ternyata benar, itu evaluasi serius itu. Tapi bagaimanapun juga, ya demokrasi itu harus dijaga. Jangan sampai orang itu takut bersuara, sampai kemudian keluarganya diintimidasi. Itu kan bukan pada level kita untuk melakukan koreksi, tapi kemudian endingnya seperti itu. Jadi kalau misal memang betul, terkonfirmasi, merasakan betul, ya dilakukan perbaikan, nggak usah malu. Ya, ya. Nah, kalau misal malu, nanti dikoreksi betul oleh rakyat itu. Nah, gitu Bang ya. kritik sosial dan sebagai alumni Australia ini harusnya punya keterikatan dan mensupport ya Bimo ya. Kenapa begitu Mas? Sebenarnya yang disampaikan Mas Bimo itu wajar, karena apa yang kita alami misalnya dulu ya di Aussie itu. Setiap ada kelemahan, ada catatan di kebijakan publik, di public delivery service, kita itu menyampaikan itu kepada pihak yang berwenang. Itu responnya cepat. Oh, jadi memang terbiasa mengkritik lah. Responnya Mediumnya itu apa Mas biasa kalau telepon biasanya. Bisa email, bisa telepon. Bahkan hal sederhana. Misal kita pengen tidur nyenyak, di samping rumah itu ada yang jedar-jedar main musik itu. Kita telepon polisi dalam hitungan nggak ada 10 menit udah datang, sekedar untuk memberikan menertibkan teguran dan sebagainya. Apalagi jalan raya, apalagi fasilitas publik yang lain. Oke. Jadi itu sebenarnya wujud dari politik harus menghadirkan demokrasi. Demokrasi itu outputnya good governance. Nah, good governance outputnya adalah public delivery service. Kalau demokrasi sifatnya masih geger-gegeran saja, bingung kemudian mencocok-cocokkan calon pemimpin yang mana, Ya. nggak ada kemudian public delivery service yang benar, ya itu bukan demokrasi yang sebenarnya. Nah, artinya hulunya ini di demokrasi. Kita sambut dulu kehadiran Tunggu, Ari Putra. Oh, Ari Putra. Alhamdulillah. Belum, Langsung Abang membuat. keterlaluan. Belum habis dia rokoknya, Bang. Udah. Belum, Abang ini keterlaluan. Harusnya susu tumpah dulu, baru ke Ari Putra. Udah Udah terbakar bagus. tangannya tadi. Terima kasih disclaimer. Jangan rokok gue yang lu permasalahkan. Tapi Ini kan nunggu kamera tadi dulu. Oh iya, Arahan benar. dari sini nih. benar-benar. Ini ada rule of the game-nya, seperti halnya demokrasi. Ah, bahwa- The only game in the town. Nah, Iya, kan? hulunya. Kalau Itu kata ada. Mas Umam, hulunya. Ya, orang salah pun ada tata tertibnya dalam demokrasi. Bahwa? Ya harus menunggu dulu alurnya. Memang Kan? rencananya setelah Adipre baru kita memperkenalkan. Iya kan, Bang Zulfan udah nggak tahan aja kan. Nah, Iya. Bang Zulpan ini memang kasih cerita Firaun dulu Bang. coba akhirnya. Aduh, kacau. Jadi Udah di pray iya, dulu. hari dah. ini banyak dari kita menjadi korban pengalihan jalan itu lah. Iya makanya Yang tadi. akhirnya berdampak kemana dan akhirnya untungnya karena lagi-lagi kritik publik langsung kemudian dievaluasi. Ini kalau di Australia nih 2 jam dari Ciputat ke sini itu udah dikritik juga tuh dia. Iya, Iya makanya. kan? Tadi baru cerita-cerita juga. Iya, Dan kita- terakhir lu kenalkan lah. senior Dengan kita. Taksim kita kenalkan, Iya. seorang pengamat politik asal Madura yang terkenal dengan pepatah India. Janganlah pernah engkau sesali susu yang sudah tertumpah. Wih, berat. Dan kita akhirnya menyimpulkan dia sebagai pengamat politik susu tumpah. Tumpah dan berada dalam penyesalan. Ya. Ada Praetno. Adi Praetno. Ada bos. Jadi apa nih yang harus kita omongkan? Nggak ada. Terserah Anda aja. Nah ini lagi-lagi nih, kita bicara makro dulu lah. Politik kita banyak peristiwa nih Bang. Jelang lebaran nih, puasa ini saya pikir akan santai-santai aja, akan damai-damai aja. Tapi banyak kali peristiwa-peristiwa yang kemudian menjadi game changer katanya. Bahasanya Adipre ini game changer katanya. Gimana Bang? Bang? Iya, kita harusnya bulan puasa ini kan berpuasa untuk berpolitik, ya kan? Tetapi justru politik kita sekarang ini dalam bulan puasa ini semakin
tinggi tensinya kan. Nah, ya memang biasa kalau orang lagi berhikmat di dalam menjalankan ibadah, biasanya ada kelompok-kelompok yang mengganggu. Yang mengganggu ini siapa? Ya kehadiran Israel di tengah-tengah bulan puasa yang sekarang sedang kita jalankan. Kan ributnya dalam bulan puasa nih. Persoalan U20 ini kan. Untuk yang sepak bola aja Bang ya, Israelnya ya. Yang surfing oke-oke aja, aman. Oh enggak, katanya ditolak juga Mas Umam. Sudah ada statement dari gubernur, katanya mau ditolak juga di Bali. Ya kan Pak Ganjar udah telepon kemarin di wawancara sama Mbak Nana kan. Ah, Pak Gubernur, tolong itu dicek, kata Pak Ganjar. ya kan biasalah akan terus kan. Mantap juga, Pak Ganjar. Mulai sekali dilarang, yang lain juga ikut dilarang. Walaupun tidak terlalu penting. Karena kan untuk menjaga konsistensi dan eksistensi kan. Itu yang kalau kita lihat. Nah, jadi yang paling kuat magnetnya dalam bulan puasa ini pertemuan 5 partai koalisi, 5 partai itu kan. Koalisi besar. Koalisi besar. Itu apanya yang besar, Bang? Kalau kita bicara besar, nggak ada yang besar. Orangnya memang besar-besar. Tapi tidak ada ide dan gagasan. Ya kan yang kita lihat. Cuman kumpul-kumpul, ketawa-ketawa, ya kan. Kemudian Memang koalisi yang lain ada ide dan gagasan ya, Pak? ya sama semuanya. Nggak jelas. Nggak punya visi, nggak punya misi. Oh. Apalagi kita nggak usah bicara ideologi lah. Ya kan. Semakin jauh lagi itu. Jadi kalau kita lihat ya ini memang ya itulah kualitas dunia politik kita. Ya. Indonesia ini kan yang hebat bukan para politisi. Yang hebat itu bukan partai politik. Tapi yang hebat di Indonesia ini pengamat politiknya. Pengamat politik ini analisa sana, analisa sini sehingga menjadilah situasi politik kita ini, demokrasi kita ini berbobot. Nah, kalau kita serahkan ini persoalan demokrasi yang masih carut-marut ini kepada partai politik, aktivitas politik, aktivis politik, saya kira semakin jauh kita ini. Nah, kita bersyukur ada 2 orang seperti ini, ya kan? Adi Siapa? Prayitno, kemudian Prof. Umam, kemudian nanti banyak lagi kawan-kawan kita, Effendi Ghazali, yang itu mampu mewujudkan situasi politik kita, situasi demokrasi kita menjadi berkualitas, berbobot, bermakna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Itu yang kita lihat. Nah, jadi kalau kumpul-kumpul ini nanti besok kumpul lagi 5 partai, kumpul 6 partai, seolah-olah ribut ini penting sekali kan. Dia seperti ingin melahirkan sesuatu yang besar. Golkar bilang, wah pokoknya kalau PDIP mau gabung sini kami tolak. Wah seolah-olah itu suatu perjuangan yang berdarah-darah itu. Padahal lucu-lucu aja kan. Mau bergabung atau tidak itu bukan itu persoalannya. Yang paling mendekati ideal dari 3 poros ini, koalisi perubahan gimana Bang? Kan itu kan idenya melakukan perubahan, menjadi antitesa katanya. Abang melihat ya itu saya bilang substansi tadi, dan gerakannya, apapun namanya kita manifestonya. menggunakan istilah perubahan, ya kebangsaan, keindonesiaan, selama mereka tidak mampu melahirkan pikiran-pikiran, ide dan gagasan yang konkret, ya. yang bisa ditangkap oleh masyarakat, ya kan? Kemudian masyarakat meyakini bahwa ini memang ada sesuatu yang bisa mereka mereka pahami. Dan ini menjadi pegangan buat mereka nanti dalam pemilu misalnya untuk menentukan sikap. Ya. Kalau sekarang kan kita lihat bagaimana rakyat ini bingung. Koalisi ini kumpul, apa ceritanya nggak jelas. Untung kemarin nggak ada, karena bulan puasa itu 5 partai itu, ya. Karena acaranya di bulan Ramadan, sehingga tidak ada makan dan minum. Kalau nggak ceritanya enak kali kopinya. Yang satu bilang, oh tehnya mantap. Jangan-jangan buka puasa beduk gitu Bang? Hah? Nah itu. Pak Ari, Pak Budi, ya jadi itulah kondisinya ya. Kita arahkan dulu nih persoalan kepada Mas Adi. Bintangnya bintang ya kalau kata Bang Zulfan, bukan partai politik tapi pengamat politik yang Ya kita pengamat minta. politik kalau Silakan enggak. digocek dulu. Siapa yang Ini menonton TV YouTube lagi kalau nggak ada pengamat ini? barang ini
Dr. Adipre karena Ya, kalau saya ingin komentar dua hal ya. Kalau kita belajar tentang studi-studi yang relatif di akademik, civic culture, budaya tentang demokrasi, ada anggapan yang mengatakan bahwa urusan duniawi dan ukhrawi itu harus dipisahkan. Itu yang disebut dengan sekuler. Di Barat mungkin ini bisa bekerja dengan baik. Kalau di tempat ibadah, hari besar perayaan keagamaan, itu memang harus dijauhkan dengan unsur-unsur politik apapun. Karena memang ada kecenderungan dan keyakinan di Barat itu memisahkan antara politik dan agama, itu bisa bekerja dengan baik. Tapi di belahan bumi yang lain, terutama di Timur Tengah, ataupun di negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam, itu nggak bisa begitu. Agama dengan politik itu adalah suatu hal yang inline. Jadi kalau di Indonesia kita berharap forum-forum ibadah seperti bulan Ramadan menghilangkan anasir-anasir politik, itu susah. Perjumpaan, makan bersama, buka bersama, itu hanya muncul di permukaan, tapi yang prinsip adalah pertemuan-pertemuan mereka yang di dalamnya bicara tentang politik. Jangan-jangan agenda utama dari partai itu bertemu di Justru bulan itu. puasa itu kan? Justru itu, di bulan Ramadan justru menjadi ajang untuk melakukan intensitas pertemuan, bicara tentang politik 2024. Kan itu yang terjadi di kantor PAN beberapa waktu yang lalu. Ada ceramah keagamaan, Bukan iya. PAN aja, di kantor Nasdem juga. Di kantor Nasdem juga, iya. itu dalam hatinya ada harapan apa itu? Betul. Dr. Kalau Adipre? cuman buka bersama kan bisa buka bersama virtual. Ya. Sekarang lagi zaman tuh. Apa enaknya Bang buka bersama virtual? Yang pokoknya virtual aja judulnya. Iya, iya. Tapi yang paling prinsip yang ingin saya katakan, umat Islam atau mayoritas yang Islam di Indonesia menghilangkan dunia politik dalam acara keagamaan itu something yang menurut saya cukup mustahil. Bahkan sampai lebaran kuda sekalipun itu nggak mungkin. Bahkan kita tahu setelah terawih, setelah maghriban, setelah sholat isya, jelang sholat terawih, orang bicara tentang politik di 2024. Bicara tentang kongsi politik. Jadi kalau kita berharap bulan Ramadan, politik kita jauh dari bulan suci, jauh dari urusan keagamaan, itu nggak mungkin, Pak. Karena ada keyakinan di tempat suci itulah kemudian begitu banyak mempertemukan kepentingan-kepentingan politik para elit. Dan semakin sering intensitas itu dipertemukan, maka semakin pula titik temu itu akan dikompromikan di antara para elit. Itu yang pertama. Agak sedikit akademik, Bang. Karena kita disebut sebagai susu sudah tumpah soalnya. Apalagi ada kandidat profesor sebelah kita. Kan? Jadi harus agak kelihatan akademik dikit. Nah, yang kedua, tadi kan nyinggung-nyinggung ideologi nih. Dulu waktu kita jadi aktivis, hafal tuh baca buku kiri seperti Mao. Kata Mao Zedong itu ya. Sekarang udah nggak zaman lagi bicara kucing itu warnanya apa? Mau merah, mau kuning, mau coklat, mau biru, nggak penting. Yang penting dia bisa tangkap tikus. Nah, itu kata Deng kayaknya. Bukannya Mao. Oh, Mao. Mau Zedong. Mao Zedong. Jadi sekarang itu the end of ideology kata Daniel Bell. Jadi kita nggak terlalu penting sebenarnya bicara tentang ideologi. Mau ideologinya apapun, yang penting dia menyelesaikan persoalan-persoalan kenegaraan. Kita ikuti. Ya. Persoalan ekonomi, persoalan krisis kemanusiaan, bicara tentang kemiskinan, bicara tentang pengangguran. Jadi ideologi itu hanya sebatas gagasan yang sebenarnya sudah dibuang ke tong sampah dan nggak terlampau relevan. Dan bahkan ideologi itu hanya seringkali dibuat sebagai jargon untuk menyembunyikan keinginan-keinginan yang sesungguhnya. Soal hasrat kekuasaan, soal mendapatkan dukungan rakyat, soal sesuatu yang merugikan, tapi dia menggunakan jargon ideologi. Ini yang kita omongin penolakan Israel nih kan? Nah, salah satunya. Salah satunya. Kalau bicara ideologi kan tidak ujuk-ujuk, bukan hanya hari ini, tapi mestinya beberapa tahun yang lalu. Atau beberapa periode sebelumnya. Kenapa ketika BBM naik, orang tidak ada yang bicara tentang ideologi? Ketika misalnya tentang revisi Undang-Undang KPK, tidak ada orang yang bicara tentang ideologi. Ketika bicara tentang Undang-Undang Cipta Kerja, kok tidak ada orang yang bicara tentang ideologi? Makanya di berbagai kesempatan saya selalu mengatakan, ideologi itu hanya sebatas idiom, sebatas jargon untuk menyembunyikan perasaan yang sesungguhnya, Pak. Hasrat kekuasaan, hasrat untuk mendapatkan dukungan secara berlimpah. Jadi politik kita sesimpel itu saja. Itulah yang saya kira saya sebut dua hal tadi. Makanya kalau kita melihat konstelasi politik menuju 2024 di bulan Ramadan ada yang bawa ideologi dan seterusnya, itu hanya di batas permukaan. Yang paling utama adalah bagaimana menyelamatkan kepentingan politik mereka masing-masing. Ketua umum mereka bisa mendapatkan tiket pencapresan, elit mereka bisa bersanding dan dapat tiket untuk 2024. Termasuk koalisi besar.
Kalau melihat rata-rata, koalisi besar ini gampang, Pak. Iman politiknya sama. Pendukung Jokowi. Platform Kalimatun Sawa lah pokoknya. Tegak lurus dengan pemerintah. Tapi ketika bicara tentang siapa yang jadi capres dan copres, meriang ini badan. Meriang. Buktinya apa? Setelah keluar dari kantor PAN misalnya, hampir setiap partai yang besar itu bersedia menjadi tuan rumah. PDIP bersedia jadi tuan rumah. Gerindra bersedia jadi tuan rumah. Golkar juga bersedia jadi tuan rumah. Tuan rumah ini kan bisa ditafsirkan secara harfiah, ingin mengumpulkan 6 partai pendukung Jokowi di luar Nasdem. Tapi pada saat yang bersamaan, non harfiahnya bisa saja Golkar, Gerindra, apalagi PDIP ingin mengatakan bahwa kitalah pemimpin koalisi dari 6 partai ini. Nah, rebutan itu yang sebenarnya menurut saya akan membuat kerumitan-kerumitan soal siapa yang akan bersanding. Sekarang, Pak, harus hati-hati betul nyebut ketua umum layak untuk jadi cawapres. Itu dianggap mendowngrade, Pak. Misalnya nih, ketika ada yang bilang bahwa Prabowo sangat mungkin jadi cawapres, itu dianggap mendowngrade. Tonsnya negatif bagi Gerindra dan Prabowo. Kalau Bu Mega bilang gini, sepakat gabung koalisi tapi jatah RI 1 jadi syarat untuk PDI. Kan selama ini kalau di koalisi besar katanya ketua kelasnya Pak Prabowo dan Gerindra misalnya kan. Wakil ketua kelas, sekretarisnya namanya Pak Erlangga dan Golkar. Dengan Bu Mega berstatement seperti ini, kalau dalam koalisi tadi pendukung Jokowi, Anda melihatnya gimana? Kalau bicara koalisi sampai 2024 ya, tapi untuk 2004 ke atas itu kan beda konstelasinya. Beda konstelasinya. Siapa yang jadi pimpinan koalisi, siapa yang wakilnya, siapa yang bendahara, dan siapa sekjennya. Ini kan yang saat ini diperbincangkan. Koalisi besar itu kan orang bertanya, siapa yang harus memimpin koalisi? Golkar jelas ngegas, PDIP boleh gabung, tapi jangan akuisisi ini koalisi. Gerindra sepertinya juga akan melakukan hal yang sama. Cuman karena ingin merawat hubungan baik dengan PDIP, merawat hubungan baik dengan Mega, nggak ngomong begitu. Karena kita tahu Gerindra bagian dari koalisi kan tidak terlepas dari andil PDIP di dalamnya. Jadi ini yang saya sebut bahwa jangan-jangan memang setelah pertemuan di kantor PAN ini, koalisi besar ini kebingungan, Mbak, mau ngapain. Karena pada spektrum yang lain orang melihat bahwa isu tentang koalisi besar ini tidak lebih dari sekedar orkestrasi Jokowi. Karena saat itu Jokowi tidak terlampau didukung Indonesia sebagai tuan rumah Timnas U20 kan. Seakan-akan di internal partainya sendiri Jokowi itu dalam tanda kutip tidak terlampau tidak terlampau disupport. Karenanya kumpul di kantor PAN itu sebagai bentuk bahwa Jokowi kalau betul tidak didukung oleh PDIP, dia bisa bicara dengan partai politik yang lainnya pendukung pemerintah yang 5 partai yang kumpul di PAN itu. Nah, buktinya apa? Setelah dari kantor PAN kebingungan semua, Pak. Ini mau kemana berlabuhnya? Gerindra dia bikin open house sendiri. Kemudian Golkar juga bikin open house sendiri, siap menjadi pemimpin koalisi. PDIP apa lagi? Kita sebagai partai pemilu siap bergabung dengan satu catatan, capresnya dari kita. Golkar nolak. Nah, ini yang saya sebut bahwa jangan-jangan koalisi besar ini adalah koalisi horere. Itu jadi kalau ini ilustrasinya bener ya berarti ya. Masing-masing rebutan kursi yang cuma satu ini ya. Betul. Kursi anak-anak ini. Ini kan salah satu kerumitan soal siapa kira-kira yang harus jadi pemimpin koalisi. Termasuk siapa soal yang jadi capres. Dan kalau ada koalisi besar, emangnya mau Prabowo misalnya sebagai cawapres? Nggak bisa, harga mati. Tapi apalagi gitu, Dr. Adipre, yang menjadi prasyarat orang untuk menjadi ketua kelas di sini. Kita tahu kalau partai yang tertinggi ya Golkar sampai saat ini. Di koalisi besar ya? Iya, kalau PDI ya masuk ya PDI lah yang paling tinggi. Nah, kalau gitu untuk apa lagi meributkan kalau memang ukuran partainya udah sangat objektif bisa kita hitung. Nah, yang kedua, elektabilitas PDI punya orang yang elektabilitas tinggi, ya kan? Gerindra juga punya orang yang elektabilitas tinggi juga gitu. Bahkan elektabilitas yang di PDI di survei-survei lebih tinggi ketimbang Pak Prabowo gitu. Terus apa soalnya lagi gitu untuk menerima fakta-fakta yang bisa dianggap dikuantifisir dan dianggap objektif ini sebagai prasyarat dalam menentukan siapa pemimpin koalisinya. Yang belum clear ini sebenarnya apakah koalisi besar serius ngajak PDIP ataupun tidak. Ya. Jangan-jangan PDIP diundang waktu acara di PAN, memang diundang, tapi tidak terlampau diharapkan untuk hadir, Pak. Karena kan dominan posisinya, punya jagoan capres mentereng, perolehan partainya juga mentereng, yang lain bisa diharap.
daya tawar politiknya bisa berkurang. Tapi kalau tanpa PDIP, koalisi besar ini relatif agak berimbang. Dari segi kepartaian, tentu Golkar merasa suaranya runner up di parlemen. Meski secara popular vote misalnya kalah dari Gerindra. Tapi secara elektabilitas pencapresan, Prabowo jauh lebih di atasnya Erlangga Hartarto. Jadi saling mengalahkan, saling mengungguli dalam konteks itu. Ya. Korban dari ini semua adalah partai-partai menengah dan kecil yang masuk di dalamnya, Pak. Begini, saya mau tanya nih. Ini problem partai-partai atau problem Jokowi kan gitu? Nah, gimana bro? Ntar dulu, abang ini narsum apa? Dia bisa, kalau di tentara ini beliau ini marinir, Pak. Bisa di darat, di darat. Semuanya bisa. Iya. Itu biasanya kalau udah terjawab itu udah kita selesain aja acara ini udah. Iya, tapi kan kalau PDIP bergabung, Pak, daya tawar yang lain bisa berkurang. Iya. Secara kepartaian PDIP di atas, Nah. apalagi jagoannya Ganjar. Iya. Bisa relatifly semakin tidak berarti partai yang lainnya. Pak Adi dan Pak Umam ini ada, kalau bicara daya tawar, salah satu yang juga katanya jadi variabel adalah selain tadi ya, suara PDIP, suara partai, hasil survei, elektabilitas, adalah approval rating. Disinilah endorsement dan kekuatan Pak Jokowi yang dianggap sebagai ketua kelas yang sebenarnya dalam koalisi besar ini, itu menentukan apakah punya pengaruh atau akan dituruti atau tidak. Boleh dimunculkan Pak Idam, bagaimana approval rating Pak Jokowi? Kita lihat ini survei lembaga survei Indonesia terakhir. Ini angkanya kalau bahasanya di pre ini udah ke langit ke-7 nih, Sidratul Muntaha, 76,8%. Dan ini juga akan berkaitan dengan kekuatan endorsement dari Pak Jokowi sendiri, baik di dalam ataupun ke level Mas Anies gitu, koalisi perubahan yang menjadi oposan gitu. Pak Umam gimana melihat ya Mas? Kaitan ini dengan bagaimana game baru gitu. Masuk dari ini Mas ya. Ya. Approval rate. Kita coba merujuk ke ini agak ikut ke referensi ya, karena konteksnya di approval rate. Ada tulisannya David Altman itu tentang the politics of coalition formation dalam konteks sistem multipartai presidensial. Dia mengukur, studi kasusnya pakai Uruguay. Intinya sebuah formasi koalisi itu bisa solid atau bisa bubar itu kalau setidaknya ada 5 indikator utamanya. Pertama, ideological affinity. Yang kedua, salah satunya tadi approval rate. Yang ketiga, besar atau kecilnya dukungan partai-partai sekitar dalam konteks multiparti kepada pemerintahan. Kemudian ada yang lain. Yang keempat ini dekat atau jauhnya masa kampanye. Dan terakhir ini yang agak penting, fairness di dalam konteks koalisi, perjanjian koalisi, coalition agreement. Nah, saya ingin melihat tadi itu yang disampaikan terkait dengan koalisi besar. Kenapa ada semacam kerenggangan antara koalisi besar dengan PDIP? Muncul sejumlah informasi sifatnya spekulatif. Dan kalau misalnya kita cermati, barangkali ini kemudian bisa dijadikan sebagai analisa. Ada semacam perasaan di kalangan partai-partai di dalam koalisi pemerintah yang merasa bahwa bukan Golkar, tetapi PDIP atau merah dalam konteks ini PDIP dianggap terlalu dominan di dalam konteks pembagian kue kekuasaan selama ini. Nah, perasaan dominasi, perasaan kemudian dikooptasi begitu, itulah kemudian yang memunculkan ada kesadaran baru sehingga kemudian menghadirkan keinginan untuk mencari titik tengah, equilibrium yang baru. Itulah yang kemudian memunculkan tadi itu. Ada gerakan sempalan yang dari awal itu kalau kita cermati, kenapa tidak ada satupun partai-partai di pemerintahan yang mencoba untuk mendekati PDIP sejak awal sampai sekarang. Dan begitu kemudian sekarang dimunculkan gesture politik yang disampaikan oleh Golkar itu semakin kentara. Tadi disampaikan Pak Nurdin Halid, disampaikan Kang Aceh, itu adalah sebuah tendensi perlawanan terhadap PDIP. Meskipun tidak dilakukan secara vulgar, tidak disampaikan secara vulgar, tetapi keengganan itu adalah ekspresi dari tendensi perlawanan itu. Ya. Nah, kalau misal kemudian itu dilakukan, maka sebenarnya upaya untuk membangun komunikasi dengan PDIP sebenarnya sifatnya itu ya nothing tulus. Kalau bisa bareng dengan PDIP, syukur alhamdulillah. Kalau misal tidak, ya nggak apa-apa. Nah, itulah yang kemudian menjadi hal yang penting. Nah, selain itu yang kedua, saya ingin menggarisbawahi pertemuan kemarin di PAN itu secara tidak langsung itu menunjukkan
the end of KIB. Itu adalah akhir dari koalisi Indonesia Bersatu. Kenapa? Karena memang dari sekian banyak manuver yang sudah dilakukan sejak KIB dideklarasikan, begitu kemudian dimasukkan dalam skup yang lebih besar, narasi KIB, narasi 3 partai itu kelimbungan semuanya. Dan koalisi besar itu adalah upaya dari Golkar sendiri, bersama juga tentu berkolaborasi dengan Gerindra, salah satunya untuk menghadapi rasa insecurity dia. Pak Erlangga merasa di awal itu agak confident ketika menggandeng P3 dan juga PAN. Tapi begitu PAN bermanuver mengajukan Ganjar Erik, P3 bermanuver mengajukan Ganjar Sandi, maka dia harus berpikir ulang, ini arahnya gimana? Dan salah satu cara untuk mengatasi insecurity itu adalah menghadirkan satu kekuatan baru. Nah, tetapi yang dilakukan ini di saat yang sama ada yang terusik zona nyamannya. Dan yang paling terusik zona nyamannya dalam pertemuan di PAN kemarin itu adalah PKB. PKB itu adalah partai yang dipimpin oleh Caimin dan sejak tahun 2018 memiliki ikhtiar yang serius untuk mengantarkan Caimin sebagai cawapres. Kita masih ingat itu, brandingnya baliho di mana-mana, cawapres zaman now dan lain sebagainya. Panglima Santri, Gus Ami, Gus Muhaimin dan lain sebagainya. Sekarang sudah diupayakan membentuk koalisi Bang dengan Gerindra, itu adalah cara yang paling memungkinkan, paling visible untuk meletakkan Caimin sebagai cawapres. Tapi kalau digeser dalam ruang yang jauh lebih terbuka, itu sudah tidak visible lagi. Nah, maka kalau misal kemudian ada satu posisi diambil keputusan capres-cawapres dan Caimin tidak berada di situ, saya berkeyakinan betul Caimin akan melakukan evaluasi besar terhadap skema koalisi yang ada. Nah, oleh karena itu ini menjadi hal yang penting. Dan kalau misal kita lihat lebih detail, koalisi besar itu besar, sepertinya wow gitu. Tapi di saat yang sama, besar itu tidak menjamin apapun. Kita masih ingat di Pilpres 2004, SBY itu menang dari koalisi yang kecil. Jokowi juga sama, menang di 2014 bukan dari kekuatan koalisi yang besar. Praktis waktu itu sekitar 30-an%. Dan itu tidak terlalu besar. Nah, oleh karena itu akibatnya pemenang pemilu nggak jadi ketua DPR kan, di parlemen komposisinya betul. Itu menjadi agak problematik. Nah, oleh karena itu ini menjadi agak dilematik karena di saat yang sama yang besar itu juga memunculkan potensi faksionalisme yang sangat besar. Oke, di mana faktor Jokowi dalam merekatkan tadi tuh ketika Caimin merasa bahwa potensinya dia atau peluangnya dia jadi makin mengecil dengan adanya koalisi besar, di mana faktor Jokowi? Dan seberapa akan quote-unquote, kalau Pak Zul kan udah jelas nih, Panglima tertinggi kami Presiden itu udah kalau saya sebentar Pak ya. Prabowo juga Jangan udah besar. ya. Kalau saya berdiskusi dengan sejumlah elit PKB dan teman-teman sebagian orang Golkar, diskusi di media, by Zoom ataupun tatap muka, mereka tidak mau disebut sebagai partai politik yang sangat tergantung dengan Jokowi. Mereka juga tidak mau disebut dengan sekoci politiknya Jokowi. Kan itu yang tampak di permukaan. Cuman kan kita tinggal uji, apakah betul statement-statement mereka yang selama ini disampaikan kepada publik itu betul adanya, atau hanya sebatas menghibur diri. Menurut Anda? Rasa-rasanya tidak. Mereka tetap kepada Jokowi sebenarnya. Ya buktinya mereka dikumpulkan di PAN mau saja. Istilah tegak lurus, istilah satu frekuensi, istilah mereka berada satu barisan dalam politik Jokowi, apa itu namanya? Tapi di tempat yang lain setelah tidak ada Jokowi, mereka bilang, oh kita nggak mau disebut tersubordinasi oleh Jokowi. Kita tidak mau diatur-atur oleh Jokowi. Mereka di luar begitu bicaranya. Tapi di depan Jokowi, sami'na wa ta'na, Pak. Kalau mereka berani, memang tidak mau di bawah subordinasinya Jokowi, keluar dari koalisi besar ini. Kalau kemewahannya dikurangi, gabung sama koalisi perubahan. Banyak kok yang ahlan wa sahlan terhadap PKB. Banyak kok yang ahlan wa sahlan dengan Golkar, kan begitu. Tapi rasa-rasanya gitu ya. mereka tak berani, Pak. Kalau dengan PDIP mungkin PKB, Golkar dan yang lain no problem. Karena satu frekuensi dengan kubu pemerintah. Tapi kita uji betul berani tidak PKB, partai koalisi Jokowi yang lainnya bilang kita siap berkoalisi dengan Anies di perubahan. Wah, kiamat Pak itu dimulai. Informasi spekulatif. Konon kabarnya ada elit dari PKB yang sudah mendekat ke lingkaran Anies, yang konon kabarnya menawarkan kalau misal mendapatkan posisi cawapres,
maka siap untuk deklarasi minggu depannya. Silakan dikonfirmasi kepada pihak-pihak tertentu. Artinya apa? Ini bukan soal lingkaran Anies atau partai di lingkaran Jokowi, tetapi bagaimana konfigurasi dalam konteks koalisi itu sebenarnya masih sangat-sangat cair. Sangat-sangat cair. Nah, kalau misal kemudian kita cermati, memang betul ada semacam, saya tidak tahu ya membahasakannya, apakah kegeraman ataukah bagian dari impact proses yang cukup lama. Caimin itu sepertinya sekarang ini bagian dari upaya untuk menghadirkan, kalau kita istilahkan survivability strategy. Karena situasinya sangat berbeda dibanding dengan 2019 yang lalu. Dulu PKB cukup solid, ada tokoh yang udah diusung di di level pilpres. Di saat yang sama isu politik identitas cukup kuat waktu itu. Sehingga apa? Kekuatan Islam moderat terkonsolidasi juga cukup kuat di sana. Dan yang terpenting, backup dari struktur kepengurusan di PBNU sampai di tingkat satuan terkecil itu solid. Hal itu tidak ada sekarang. Bahkan gap komunikasi antara Caimin dengan pimpinan di PBNU itu clear. Nah, situasi ini clear patah maksudnya ya? Clear patah. Clear patahnya. Nah, hal ini menjadi sebuah pertaruhan besar, maka Caimin harus berhati-hati betul untuk menentukan langkahnya. Tapi di saat yang sama, barangkali ada semacam evaluasi cukup yang dulu di 2019. Kita tahu Caimin itu dulu hampir mendeklarasikan diri menjadi cawapres. Itu hampir betul. Sampai ada momentum kemudian Sekarang kan sudah deklarasi, ada Pak. pihak. Tapi waktu itu konteks capresnya sudah ada. Capres sudah ada, dia sudah siap menjadi cawapres, partainya sudah siap, tapi kemudian ada tamu dari lingkaran tertentu, di veto itulah. Akhirnya kemudian tidak jadi. Ini 2019 ya? 2019. Nah, iya. hal statement yang sama disampaikan oleh teman dari lingkaran tertentu yang mengatakan, coba cek sekali lagi, dalam rentang waktu sekian tahun ini, pernah nggak Caimin dalam satu forum yang sama, bersama-sama dengan Pak Jokowi? Relatif jarang. Kita mungkin bisa berspekulasi itu, tetapi betul, kalau yang tadi disampaikan Mas Adi, saya menduganya itu bagian dari face saving strategy. Bagaimana juga, bukan konteks menyelamatkan muka, tetapi bagaimana menyelamatkan posisi. Karena begitu salah mengambil posisi, tentu urusan bisa panjang. Setidaknya bisa di siapa? Ketum P3? Mardiono. Bukan, sebelumnya? Romi. Soeharto. Bisa disuharsokan. Nah, begitu loh. Nah, makanya kalau per hari ini situasi masih agak cair, Mas. Masih agak cair. Dan di saat yang sama tadi Maksudnya dikudeta maksudnya. Ya bisa Bisa dimonwarpakan, bisa bukan dimonwarpakan. Jadi Atau ada disulfan stick lindan war kan mungkin nggak Dan di saat yang sama, di Zulfalindan kan. Kan itu yang saya bilang. dan di saat yang sama, konon ini informasi spekulatif juga. Ada satu ketua umum partai dari 5 partai besar tadi yang juga melakukan roadshow ke partai-partai yang lain, mengatakan bahwa ini spiritnya dari evaluasi dari tadi ada perasaan yang mendominasi. Konon kabarnya dia menyampaikan jangan sampai merah lagi yang berkuasa. Itulah kemudian terkonfirmasi oleh teman-teman dari internal tertentu yang kemudian menginginkan ada gap yang agak ya terlihat di situ. Ya, cuman problemnya Internal tertentu itu maksudnya cuman paling kan dasar. problemnya nggak ada Aku yang nih- punya nyali aja ini, Saya Pak. mau masuk dari ilmu Iya, gaib. iya. Ah. Ini penting ini. Punya nyali nggak nih Ya. pindah dari koalisi besar ini? Jadi dari kita apa yang beredar di permukaan, apakah koalisi besar atau kok KIB, KIR misalnya, ini kan semuanya yang manifest. Yang kita lihat di permukaan dalam bentuk wujud kan gitu. Yang latennya Nah, yang latennya apa? Itu Nah. bahasa laten ya. Nah ini jadi latent function kan gitu. Nah jadi kalau kita bicara dari segi laten, kita ini sebenarnya tidak ada salahnya apa yang disampaikan tadi itu semuanya benar. Analisis-analisis yang dilakukan. Tapi kan masing-masing individu ini ada problem pribadi mereka. Apa punya komorbid? Ya, jadi kalau kita lihat dari segi itu ini menjadi penghalang. Orang apa tadi? ya Jelasin dong. misalnya begini. Orang ingin mengambil Caimin ini menjadi wapres. Nah. Ini di tengah jalan dibongkar lagi orang teriak-teriak lagi soal kotak durian misalnya. Turun lagi. Misalkan gitu. Erlangga misalnya. Nah, Erlangga juga problem juga kan? Apa Bang? ini Ya ada problem macam-macam plus soal tuduhan-tuduhan selingkuh kan gitu. Itu dibuka lagi nanti. kalau Nah, bulan ini puasa se- segini ini udah dari mana biasanya? Ini sebenarnya ini duren-duren musangking Palu
Ya. Nah, jadi Bang, kalau kita aja nggak berani mention gitu. Iya. Loh, bukan, ini persoalannya memang kita harus lihat bahwa beban-beban seperti ini memang berat gitu loh. Sehingga orang sebenarnya gampang kan? Udah 20% pasti tercapai dengan Caimin. Kenapa Prabowo tidak langsung aja dengan Caimin deklarasi saya presiden? Ini masih ada problem. Ya, begitu juga misalnya Anies. Ya kan bingung sendiri mau ngambil siapa nih? Ngambil Hovifah sudah digerebek KPK. Kan gitu. Nah, mau ngambil siapa lagi? AHY. Nggak tahu saya, Bang. Macam-macam. Aku udah Nah, jadi kalau kita lihat dari sudut ini bahwa capres ini bermasalah, musibah bagi cawapres bisa menjadi musibah bagi capres. Yang capres misalnya dia clear, ya kan? Kemudian begitu masuk cawapres jadi problem. punya komorbid Ah, tadi. ini. Oh jadi Bang, jadi yang dikatakan Prof Umam tadi udah mulai satu kaki di sisi sana, coba silaturahmi itu pun nggak akan Ya. bekerja maksimal karena Nah. punya liability yang Abang tadi Untuk bilang. mengobati komorbidnya tadi itu maka perlu nempel ke Pak Jokowi. Oh. Nah, kalau dalam Al-Quran itu kan Qul huwallahu ahad, itu kan itu lain. Ini bukan ya. Tapi Ini politisasi agama bukan Allahu samad, tapi Jokowi Husamad. Nah, Jokowi lah tempat aku bersandar. Ya kan? Saya nggak ikut-ikut. Terima kasih kita akhiri edisi. Loh, iya. Ini bisa disensor nggak? Iya kan? Nggak bisa like. Udah Nggak live bisa. dengan Anda ini. Jadi kan betul. Bang itu tadi Kalau apa orang tadi? mereka mengatakan kami tergantung Pak Jokowi, kami semuanya panglima tertinggi, sanjung-sanjungan Pak Jokowi begitu tinggi, berarti kan Jokowi ini kan tempat bergantung, tempat bersandar. Makanya dalam bahasa Arabnya kita ganti Allah dengan kata Jokowi Husamad. Itu. Apa salah dalam? Nggak ada. Kecuali kalau kita sebut Jokowi Allahu Samad, itu salah. Iya. Itu kan. Nah, jadi Itu menegaskan ketidakberdayaan partai-partai di hadapan Pak Jokowi. ada Pak Jokowi. Artinya manuver-manuver kata Prof Umam tadi satu kaki ancam-ancam tipis itu nggak akan berlaku karena Gini, itu Bang ya. gini. Kalau untuk PAN dan P3 manuver-manuver dilakukan, mereka sangat khawatir mereka tidak lolos threshold. Nah, harapannya ada sedekah-sedekah dari partai besar ini. Gitu. Makanya mereka takut betul nih kalau PDI gabung, ini sedekah makin kecil. Ya. Nah, jadi terbukti loh Bang. 2019 itu ada partai yang diselamatkan karena sedekah. maka sedekah. Bahkan bukan itu. Sebelum ikut pemilu pun partai baru udah ada yang dapat sedekah kan. Nah, jadi kalau kita lihat dari aspek ini, jadi bahwa analisis secara akademik yang disampaikan oleh Prof. Uman dan Nadi ini memang perlu sekali. Ini untuk pendidikan buat masyarakat. Tetapi problem yang dihadapi adalah kenapa ini susah terwujud? Itu tadi masing-masing ini saya nggak mau istilah komorbid itu kan istilah pandemi itu nggak enak kita. Ya kan memang ada problem. Hal-hal yang laten, yang tersembunyi, yang masyarakat ini sebagian besar itu memang nggak tahu. Oh Tapi jadi pasien-pasien rawat jalan lah ya. Nah, Kalau ada problem harusnya lebih mudah dong Pak Jokowi untuk ngarahin bikin koalisi besar ini. Jadi nggak beban dong. ini bukan lebih mudah lagi, udah genggam ini, udah selesai nih. Ini udah selesai. Beda sama dua pengamat ini posisinya Bang berarti. Iya Bang. Kenapa? Dua Beda. pengamat ini kan nggak percaya kalau ini bakal kejadian. Iya karena Loh, ada soal- perlawanan-perlawanan gini. Soal substansial kejadian ini, nggak Bang. kejadian itu soal lain. Tapi yang jelas bahwa peran Pak Jokowi terhadap 5 partai ini besar. Karena tadi Iya, punya pasti. rawat jalan Rawat tadi, jalan Bang. ini, rawat inap. Belum sampai rawat inap, baru Iya. rawat jalan. Iya. Kalau macam-macam lagi, Bisa rawat inap. rawat inap. Kalau apa yang dikhawatirkan oleh Mas Umam dan Prof. Sus Tumpah. Prof. Adi, tadi ya kan ini kita balik lagi Profnya kan. Nah, jadi kalau kita kita lihat dari aspek itu, maka bisa menjadi rawat inap. Oh dan itu di genggaman Pak Jokowi. Nah, udahlah, nggak mungkin lah. Nah, Jadi sekarang kalau kan problemnya perlawanan tadi nggak akan berlaku dong Bang. Yang berusaha mengancam misalnya nih kasih mop tipis. Bang, kita buka kalau ada komunikasi rawat inap atau berarti apa. dokternya udah disiapkan Bang ya? udah disiapkan. Tapi kan begini juga Bang. Pak Jokowi. Namanya Bang, KPK atau Kejaksaan? Tapi Anda udah tahu semakin banyak Anda mancing ini keluar barang ini Bang. Tapi kan gini juga Bang Zulfan, bahwa Pak Jokowi tentunya nggak senaif itu melihat kekuasaan.
bagaimanapun beliau akan berakhir. Kekuasaan partai ini selama mereka masih bisa masuk parlemen, mereka nggak akan berakhir. Mereka akan tetap berada dalam spektrum dan orbit kekuasaan sampai mereka nggak lolos parliamentary threshold. Nah, ancam-mengancam ini kan juga akan berdampak kepada Pak Jokowi yang mana ada 2 anaknya di situ. Mau yang ketiga nih mau masuk nih kan. Mantu dan anak udah masuk. Nah, isu terbaru kan Jangan bilang masuk dong, sudah menjabat. udah menjabat, Masuk tuh masuk lain ke lagi, politik, kalau Bang, masuk ke politik. Kan kemarin kan Masuk ke rawat inap. belum ada pikiran katanya kan. Soalnya habis ngomongin rawat Jadi, inap ini jadi kan. begini. Nah, ini yang ketiga mau masuk juga. Make sense nggak buat Pak Jokowi Saya sampai buka kacamata. melakukan stick and carrot apa namanya? Stick and carrot, ya. Stick and carrot ini untuk apa namanya? Yang loyal ya. Pakai stick, dalam hal ini pakai stick kan. Yang tadi jadi Ya. rawat inap itu kan. Ya, rawat inap ini kan pakai stick. Orang ini sekarang nggak paham. Sebenarnya Pak Jokowi ini bermain untuk PDIP. Nah, ini lain lagi. Oh, nih. ini. Nah, jadi Pak Jokowi ini bukan bermain, dia bermain misalnya bikin koalisi 5 partai, ya. Apa yang dia bangun dengan 5 partai ini untuk mengikat ini nanti masuk ke sini lebih mudah gitu loh. Dan Pak Jokowi mengikat ini masuk ke sini tuh ya mengikat, apa? mengikat 5 partai ini nanti paling tidak semua tapi sebagian lah. Sebagian besar itu akan bergabung dengan PDIP. Oh, ujung-ujungnya akan Karena menikah. begini, Pak Jokowi itu apapun, apa yang dikatakan Ari tadi, bahwa persoalan anaknya, persoalan menantunya, adiknya, segala macam, Pak Jokowi itu pasti lebih nyaman dengan PDIP. Karena dia besar di situ, dia anggota di situ, ya kemudian dalam perjalanan juga PDIP membackup dia itu sungguh-sungguh. Tapi orang PDI melihat Pak Jokowi kayak Golkar melihat PDI juga kayaknya tadi. Nah, ya kalau personal nggak apa-apa, tapi kan kalau kita bicara partai kan berbeda. Nah, oleh karena itu bagaimana masa depan yang dikhawatirkan? Yang dikhawatirkan, katakan tadi Pak Jokowi khawatir A, B, C, D, ya soal yang tadi sudah dimenjabat tadi, ya Pak Jokowi melihat ini memang satu-satunya partai yang bisa dia harapkan ketika dia tidak menjadi presiden lagi, kalau partai itu PDIP. Oh, jadi sebenarnya upaya Pak Jokowi membangun koalisi besar untuk menjamin nantinya PDIP akan bersama mereka juga. Iya, Ujung-ujungnya pasti gitu. lah. Pasti. Dan tidak semua ya, tidak semua ya. Iya, iya, iya. Oh, maksud Tapi abang, mungkin kalau Gerindra mungkin tidak, ya kan? Katakanlah PKB tidak, tapi 3 partai KIB itu bisa saja masuk ke sini. Karena saya nggak yakin bahwa seperti Pak Prabowo misalnya, dia menggantungkan diri kepada 3 partai ini. Nggak ada, dia tetap sebenarnya mengharapkan tetap bersama Caimin, tetap bersama PKB. Tapi persoalannya kan sudah dibilang, Caimin, mereka mau PKB, tidak mau Caimin. Kan Adi berkali-kali itu sudah mengulangi itu. Nah, sekarang bagaimana mencari solusi, ada kesepahaman antara Caimin mau mengalah, kemudian mencari cawapres yang lain, yang kira-kira mengurangi beban si Prabowo sebagai capres. Nah, sebenarnya dalam politik itu, ya Caimin sendiri harus memahami ini gitu loh. Gua ini ada problem. Kalau gua ada problem, masa mau dipaksakan? Jadi jangan gagah-gagah amat gitu lah ya. Nah, janganlah. Kita Makanya ada Ari, masalah. Budi, di awal saya ngomong sebenarnya kalau koalisi besar itu kalau kita lihat dari jauh tidak lebih dari sekedar orkestrasi Jokowi sebenarnya. Karena hubungannya yang rada kurang harmonis dengan PDIP kan. Tapi setuju bahwa ini akan diikat untuk ke PDIP. Belum tentu juga. Prakondisi untuk PDIP. Belum aja tentu ini. juga, Pak. Ya, tidak semua. Karena belum tentu juga. Yang kita khawatirkan begini, karena hubungan Jokowi dengan PDIP ini kan up and down, Pak. Ya. Kadang panas, kadang adem, kadang panas, kadang adem. Dulu sempat panas. Ketika Jokowi kelihatan mengendorse Ganjar Pranowo ketimbang yang lain. Sempat gaduh kan, PDIP juga sempat marah. Tapi setelah itu kemudian membaik. Ketemulah di salah satu acara di PDIP dan seterusnya. Itu artinya apa? Kalau sudah Jokowi dengan PDIP baik, ini koalisi besar untuk apa? Iya, Karena lem makanya. rekatnya sudah nggak ada. Makanya koalisi besar ini sibuk masing-masing. Ya. Gerindra siap jadi tuan rumah, Golkar juga jadi setiap tuan rumah dan seterusnya. Yang jadi korban adalah partai-partai kecil menengah yang ada di dalamnya. Nggak enak, Pak. Mau gabung dengan koalisi besar yang di dalamnya di endorsement oleh Jokowi, tapi pada saat yang bersamaan dia harus menjaga hubungan baik dengan PDIP.
Kan itu yang rumit. Bahwa apa yang disampaikan oleh kandidat Profesor Umam atau Bang Zulpan, mungkin partai-partai yang ada di dalam koalisi besar itu nggak nyaman. PDIP terlalu dominan, jangan lagi merah berkuasa. Mereka itu tidak mau didikte dan di bawah subordinasi Jokowi. Yang seperti disampaikan oleh banyak orang. Tapi faktanya? Faktanya adalah mereka berani tidak, kan itu saja ceritanya. Bang Zulpan bilang komorbid lah, pasien jalan lah, rawat inap dan seterusnya dan seterusnya. Itu problemnya apa? Mereka bermanuver, cuman segitu aja beraninya gitu loh Pak. Beraninya bisik-bisik. Oh nggak mau gitu ya. Nggak mau dipimpin itu lagi. Nggak mau di bawah ketiaknya itu lagi. Tapi begitu ketemu? Nah, persoalannya adalah apa yang mereka lakukan setelah mereka nggak mau di bawah subordinasi itu? Nggak berani dan nggak punya nyali. Kalau mereka berani dan punya nyali, nggak nyaman di bawah subordinasi Jokowi, di bawah subordinasi PDIP, nggak mau terus-terusan di bawah, ya dianggap anak buah, pindah dong. Upaya yang tadi di-spill oleh Prof. Umam itu gimana menurut Betul, Anda? itu kan cuma hore-hore. Oh nggak serius? Iya, Belum hore-hore. seserius yang Anda bayangkan? Ya kalau serius keluar dong dari koalisi besar, nggak nguntungin ngapain? Pindah aja ke Anies yang butuh kekuatan Jawa Timur dan NU. PKB di situ jawaban. Lebih konkret. Lebih konkret, lebih solid. Loh, salah satu cawapres yang diinginkan oleh Anies, Jatim, NU. PKB Pak jawabannya Inilah Pak. tadi Pak, tetap kembali lagi Nah, persoalan problemnya komorbid itu, Pak. tadi. Berani pindah tidak. ke Anies itu juga masuk komorbid ketemu komorbid. Tadi bilang nggak mau pakai komorbid, sekarang pakai juga abang ini. Itu Artinya apa terlalu Pak? pandemi, Bang. Mungkin banyak partai ya, yang ada dalam koalisi jadi- besar ini nggak nyaman. Jadi susah. Ada sejumlah partai mungkin dalam koalisi besar ini nggak nyaman, ya. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Wallahu alam bisawab Pak jadinya. Itu yang disebut dengan political cohabitation kan? Dan itu nggak ada hubungannya sama approval rating Pak Jokowi yang sampai 76,8. Nggak ada hubungannya. Oh. Mau rendah, mau sampai Sidratul Muntaha nggak ada hubungannya. Berarti koalisi besar ini jangankan merumuskan capres, nyari ketua panitia pun belum beres nih sampai sekarang ya. Itulah Pak. Soalnya ada dua yang mau jadi tuan rumah nih habis ini kan. Karena belakangan bos, karena kalau kita lihat belakangan, Golkar pun sekalipun Erlangga elektabilitasnya nggak muncul signifikan, mereka nggak mau juga disebut cawapres Erlangga, itu dianggap mendowngrade. Berarti Sekarang- sarannya ketua panitia dulu lah ini ya, Betul. baru capres. Kalau lebih kita dulu. lihat misalnya teman-teman Gerindra nih, Kalau kalau ketua bilang Prabowo Subianto juga layak sebagai cawapres, itu dianggap negatif dan mendowngrade Prabowo Pak. Harga mati capres semua. PDIP harga mati, Prabowo harga mati, Erlangga harga mati, apalagi PKB Pak. Bukan hanya partainya harga mati, Ijtima Ulama, Muhaimin capres dan cawapres harga mati. Jangan-jangan- Repot mempertemukan para dewa-dewa ini. Makanya kita bilang sudah jangan ada hore-hore aja ini Pak kan. Adi, ada yang sudah melihat bahwa ini pemilu semakin agak sulit untuk terwujud. Tadi saya menonton apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 Saan Mustafa. Dia mengeluh dan meminta kepada para penyelenggara pemilu, tentu di sini kan KPU ya, itu janganlah menciptakan situasi sehingga masyarakat ini merasakan pemilu ini akan semakin jauh dari kenyataan, ya kan? Nah, misalnya banyak hal yang dia sampaikan, tapi intinya bahwa penyelenggara pemilu ini mesti mantap. Sampaikan secara kuat, secara jelas bahwa kita akan pemilu jadi 14 Februari. Tapi kan sekarang KPU-nya nih masih melayang-layang di udara nih, masih nggak jelas. Nah ini terkesan bahwa bagi 5 partai koalisi, ya kan, bagi PDI itu memang dia sudah mengatakan kami menolak penundaan pemilu kan gitu, termasuk 3 periode. Nah partai-partai lain ini kan kalau kita lihat bicara Caimin, PAN dan Golkar itu kan sudah mengatakan arah-arahnya ke situ kan, sudah mengeluarkan statement seperti itu. Nah jadi jangan-jangan ini sebenarnya tidak dibicarakan lagi, tetapi substansinya secara laten tetap ada hidup ini di Apa dalam. tuh soal penundaan? Ya, tetap hidup Oh, di ini dalam. game baru lagi nih dari Bang Zulfan. Dan ya? memang kalau saya lihat begitu kan, yang awal sekali bicara itu kan Golkar, Caimin, PKB dan PAN kan gitu. Nah, bisa jadi nanti kalau Gerindra mungkin sama PDI menolak, ya kan? Karena dua-duanya punya capres yang serius gitu loh. Ya, nah mungkin nanti PKS, Nasdem dan apa lagi? Demokrat juga menolak, gitu loh. Nah tapi kan situasi ini bisa rame kalau ketika dibawa ke dalam pembahasan ini menjadi wacana di parlemen, di DPR misalnya. Kemudian diminta membuat satu
pertemuan lagi digabung antara DPR dengan DPD, terbentuk yang namanya MPR. Di lembaga MPR mereka bicara, ini berkembangnya kemana-mana. Oh, kalau udah ada joint session itu ini tanda-tanda Apa-apa ada, apa saja bisa terjadi gitu. Oke, Prof mau gimana? Prof? Saya kembali Tanggapi ya kan banyak nih yang Iya. hal perlu ditanggapi nih. Saya kembali ke konteks tadi posisi Pak Jokowi. Kalau presiden dalam sistem presidensial, konstitusi sudah membatasi 2 periode. Menjelang akhir periode kedua, itu karakter dari kekuasaan presiden itu cenderung politically decayed. Dia akan merapuh secara politik secara otomatis. Nah, salah satu kemudian upaya untuk Jokowi misalnya supaya survive, aman bukan hanya untuk dia, tapi tadi yang disebut Mas Ari, anaknya, menantunya, calon anaknya mau berpolitik dan sebagainya, maka harus menyiapkan fondasi-fondasi itu. Nah, maka kemudian di level ini saya tidak berkeyakinan bahwa semua ini murni 100% sebagai sebuah orkestrasi yang kemudian dikendalikan 100% oleh Pak Jokowi. Tapi di saat yang sama saya mencermati bisa saja Pak Jokowi sebenarnya bermain 2 kaki. Kenapa? Karena ada faksionalisme yang cukup akut tadi antara PDIP sendiri dengan 5 partai tadi. Barangkali salah satu faktornya ada hal teknis tapi bermakna strategis, yaitu psychological gap antara komunikasi ketua-ketua umum partai 5 tadi itu dengan Bu Mega. Yang mungkin secara umur, senioritas berbeda, unggah-ungguhnya juga harus berbeda. Bu Mega juga mungkin memiliki sensitivitas dalam berpolitik yang juga levelnya juga berbeda. Nah, ini komunikasi tidak begitu nyambung. Bahkan Pak Prabowo Bisa jadi. Oleh karena itu kemudian rencana pertemuan kan dari awal beberapa bulan lalu sampai sekarang kan juga tidak clear itu. Nah, maka kemudian kalau misal tadi ada ekspresi mendominasi, ada kekhawatiran dan lain sebagainya. Apakah betul itu kemudian diarahkan untuk menggabungkan koalisi besar dengan merah? Saya kok berkeyakinan sepertinya tidak. Sepertinya tidak. Mengapa begitu? Ya karena memang masing-masing memiliki agenda. Ini 2 ego kekuatan besar, ego kekuatan politik besar yang tidak mudah dipertemukan. Maka saya melihat mungkin koalisi besar ini adalah upaya terakhir untuk melakukan pengepungan secara politik kepada PDIP. Karena ini kalau diakumulasikan jumlahnya 49,3%, Bang. Lebih gede daripada suara PDI. Jauh lebih besar, bahkan 2 kali. Ya, kita punya ini satu capres, PDI aja cawapres gitu bisa nego Nah, kayak begitu itulah kan. yang kemudian diajukan dalam sejumlah narasi, termasuk ekspresi Nah, clear ini dari kan pihak eksperimennya. Golkar. Nah, eksperimen dari pihak Golkar. betul, dan itu dikonfirmasi Pak Nurdin Halid. Kang Aceh sendiri menyatakan itu kemarin dalam diskusi dengan Pak Sutrisno atau siapa saya agak lupa dari DPP Golkar, kembali mengonfirmasi itu. Dan itu menjadi role game-nya mereka untuk didorong. Eksperimen Golkar itu yang itu tadi Anda katakan atau membuka komunikasi dengan koalisi perubahan? Kalau per Seperti hari hadir ini, dalam silaturahmi yang modelnya digagas konteksnya Nasdem. most welcome kepada PDIP, tetapi strategi pengepungan ini diarahkan satu untuk memaksa, mempengaruhi, meminta PDIP agar menyerahkan golden ticketnya kepada koalisi besar. Untuk Karena jadi akumulasinya cawapres. sudah beda. Ini 49,3%. Itu 22 kursi, 22%. Levelnya berbeda. Di saat yang sama, dengan kekuatan besar itu, dia akan meminta supaya kemudian PDIP berpuas diri pada posisi yang kedua sebagai cawapres. Tapi bagusnya PDIP tidak mau kemudian diperdaya dengan logika itu. Karena bagaimanapun juga PDIP punya pride, punya karakter dalam berpolitik, punya ideologi. Maka call-nya tetap tinggi. Mau kita berkoalisi, tapi capres tetap di tangan PDIP. Nah, 2 ego kekuatan ini tidak mudah ditemukan. Nah, kalau misal kemudian bisa ditemukan, ya dengan asumsi tadi, Pak Prabowo paling mau posisi kedua Wah, itu bagi cawapres. Gerindra mendowngrade loh. Nah, justru Mendowngrade itu. Prabowo. Loh, mendowngrade, tapi juga mendowngrade itu sudah dilakukan di 2019. Kalau mau Menko levelnya lebih tinggi, makomnya lebih tinggi, itu Menhan diambil juga. Apalagi ini cawapres dengan potensi kemenangan yang jauh lebih besar. Artinya apa? Kalkulasi pragmatis dalam konteks elektoral, dalam konteks potensi besar yang menang, rasanya itu akan diambil sebagai sebuah realitas yang bisa mereka dalam jangkauan yang real gitu. Artinya menurut Anda Pak Prabowo jadi Menhan aja mau apalagi jadi wapres gitu. Apalagi maksudnya? jadi wapres. Tapi ini dua kekuatan, ini menarik nih Prof. Umam ngomong.
kekuatan adu gengsi di antara dua kekuatan. Ya. Nah, kalau Itu di level capres, Mas. Iya, Kalau kita betul. letakkan di level cawapres, benturannya akan jauh lebih dahsyat. Nah, Apalagi Kita lihat Iya. misal dari Golkar. Golkar kita tahu sendiri, amanat Munas. Pak Erlangga diminta untuk menjadi kontestan, capres atau cawapres, dan hampir pasti tidak mungkin Golkar menyerahkan secara gratis tiket politiknya kepada capres yang belum tentu juga untuk menang. Caimin tadi sudah kita bahas. PAN sama. PAN itu memang tidak mengajukan Pak Zulkifli Hasan. Tetapi ada satu nama yang kita semua sudah tahu. Namanya tadi disebut Mas Ari, ketua panitia, spesialis ketua panitia biasanya. OC. SC kemarin di Harlayan OC. tuh. Ya, Pokoknya ada C-nya. kalau bahasa Prof EG apa nih? Peseto. Peseto. Jadi Proseto. Ya, Persatuan Sepak Bola Erick Sahabat Thohir. Nah, Ada nama Pak Erik di sana. Nah, kalau misal kemudian ini diluncurkan, maka ada benturan cukup serius. Kita belum menghitung P3. Betul. Nah, dan di Ini level semuanya ini, orang-orangnya Jokowi ya padahal ya. iya ini orang-orang Jokowi, tetapi kemudian potensi faksionalisme ini sangat terbuka. Dan tidak mudah, di level capres tidak mudah mempertemukan antara ego partai 5 tadi, koalisi besar dengan PDIP. Di level cawapres, benturannya akan jauh lebih dahsyat. Prof, Anda menafikan apa yang dikatakan Bang Zulfan tadi, kemampuan Pak Jokowi dengan kekuatan stick or carrot-nya dalam memaksa Maka di level itu, desain politik. dalam konteks itu saya tidak mempercayai secara penuh bahwa ini adalah produk orkestrasi dari Pak Jokowi. Saya meletakkan ini dalam bingkai atau perspektif Pak Jokowi memainkan strategi dua kaki. Mungkin tidak bisa mempertemukan dua kekuatan ego tadi antara PDIP dengan partai-partai ini, maka diberikan ruang masing-masing. Supaya apa? Kalau nanti endingnya siapa yang menang, maka Pak Jokowi bisa memainkan potensi sebagai peran dalam konteks deadlock breaker. Kalau misalnya deadlock, siapa yang menang? Ya udah, buka pintu, masuk yang ini. Karena ini kekuatan 20%, ini 49,5%, 3%. Tidak mungkin nanti siapapun yang menang, kemudian tidak membutuhkan yang lain. Dalam konteks kekuatan backup di parlemen, pasti dibutuhkan. Maka dibutuhkan deadlock breaker itu. Pak Jokowi bisa memainkan peran itu. Saya agak beda dengan Umam ya. Kalau kita melihat koalisi besar itu wajahnya banyak ya. Dulu kita awal-awal koalisi besar ini adalah satu kekuatan politik yang diasumsikan di mana di dalamnya itu berisikan partai politik semuanya pendukung Jokowi kecuali Nasdem. Di situ nanti ada PDIP, capres dan cawapresnya adalah nama besar. Jadi kalau yang dilawan itu adalah kubu perubahan, Anies menangnya juga menang mudah. Koalisinya besar, capres dan cawapresnya juga besar. Jadi bukan seperti SBY ataupun Jokowi 2014, partainya kecil gitu ya dan menangkan pertarungan. Itu yang dilihat sejak awal. Belakangan koalisi besar kan diasumsikan ini bahasa politik Jokowi yang lain, bagaimana bisa bicara di depan PDIP yang tidak didukung dalam konteks soal Palestina. Indonesia jadi batal jadi tuan rumah U20 Israel. Piala Dunia. Israel maksud saya. Kan itu yang kemudian tafsir kembang belakangan. Yang ketiga bahasanya Umam, ini sebagai upaya untuk mengepung PDIP. Pertanyaan begini, kalau PDIP misalnya kembali mesra dengan Jokowi, Jokowi lebih ke PDIP lah kira-kira, jualan politiknya PDIP, persoalannya apakah 5 besar yang kumpul di PAN itu akan solid? Rasa-rasanya agak bingung. PAN kelihatan bingung Pak, mau ke PDIP, ke koalisi besar. P3 jelas, Romi berapa kali ngomong, koalisi besar yang hore-hore sangat mungkin bubar. Dan sangat mungkin dia itu akan berkoalisi dengan PDIP, mengusung Sandi berkawan dengan Ganjar Pranowo. Nah kan ini yang kemudian kita sebut, apakah PKB juga akan seperti P3 dan PAN misalnya, akan juga PDIP? Sangat mungkin. Satu-satunya yang berani ambil sikap mungkin, kalau Jokowi kembali mesra dengan PDIP, paling Gerindra dan Golkar Pak. Ambil sikap, karena partai politiknya masuk 3 besar. Oh, yang bisa bilang enough is enough itu Enough Golkar. is enough, tidak mau di bawah subordinasi. Kan ini tanda-tanda. Aceh ngomong. Kemudian siapa? Nurdin Halid ngomong. Kita nggak mau PDIP gabung, tapi mendominasi. Jelas. Yang berani ngomong begitu kan cuma Golkar. Yang lain nggak berani, Pak. Itu yang saya sebut di awal. Kalau Jokowi hubungannya membaik dengan Ganjar, membaik dengan PDIP, partai-partai menengah ke bawah, apakah berani mereka berseberangan dengan Jokowi? Rasa-rasanya nggak berani, Pak. Itu yang kemudian membuat saya berkeyakinan bahwa kalau Jokowi sudah kembali ke jalan yang benar dalam tanda kutip, kembali ke PDIP, karena iman politiknya memang sejak awal adalah PDIP, ideologinya adalah ideologi merah, paling mungkin koalisi besar itu hanya menyisakan Gerindra dan Golkar. Nggak masalah, mereka tetap fight dan maju. Prabowo Subianto dan Erlangga berarti ceritanya. Kemudian PDIP dengan partai-partai yang lain juga maju, nggak masalah. Ya. Cuman persoalannya adalah kalau ada 2 kubu besar dari kubu pemerintah,
tentu kubu pendukung Jokowi akan pecah, Pak. Akan pecah kan kejagoan PDIP. Tadi pecah. judul ini kan Asa Anies apa tadi itu? Judulnya apa kita? Iya, Pak Idam, lupa juga kita punya judul tadi. Iya. Baru sebelum abang angkat telepon 5 menit baru kita tentukan judul tadi bang. Apa itu judulnya tadi Pak Iya. Idam? Yang layak jadi capres itu adalah AHY bukan Anies, Pak. Karena yang lebih melambangkan perubahan itu adalah AHY. Betul. AHY itu ngomong negara ini negara pisang kok. Ah, Infrastruktur itu ugal-ugalan. ya. IKN itu gagal total, kemiskinan, kesejahteraan di bawah Jokowi shutdown, terjun bebas. Kemudian apalagi soal cawapres kita serahkan kepada Anies. Makin nggak mungkin lagi Anies menentukan siapa cawapresnya. Bingung sendiri. Dia sendiri masih bingung, gua capres apa enggak sih? Iya. Terus disuruh lagi menentukan cawapres. Yang tersisa adalah AHY. Tapi problemnya AHY tidak bisa menentukan itu. Dan kunci sekarang ada di Pak Surya Paloh. Kalau Pak Surya Paloh bilang go, maka itu proses finalisasinya akan berjalan cepat.